Halo semuanya, perkenalkan saya Evelyn Kalista sebagai Liaison Officer for Governmental Organization AMSA Indonesia 2020-2021 yang akan menjadi moderator pada Governmental Organization Talk pada hari ini. Nah, pada GOTO perdana kali ini kita akan membahas mengenai Let's Talk buat HIV/AIDS. Dan bagian pertama kali ini kita akan membahas mengenai HIV/AIDS itu sendiri. Nah, sekarang kita kedatangan dua orang dokter sebagai narasumber yang keren banget nih. Yang pertama ada Dr. Nurjana Jenio di SPKK Konsultan dan Dr. Afif Nurul Hidayanti SPKK Konsultan. Nah, boleh kepada Dr. Jen bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, Dok? Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Nurjana Jenio di SPKK Konsultan dari Kelompok Studi Infeksi Menular Seksual Indonesia, KSIMSI Perdoski. Saya juga adalah staf pengajar atau dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado. Senang rasanya bisa berbincang-bincang dengan para remaja Indonesia malam ini dan juga masyarakat secara umum. Wah, keren banget Dr. Jen. Baik, sekarang boleh kepada Dr. Afif dimohon untuk memperkenalkan dirinya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Dr. Afif Nurul Hidayati, SPKK Konsultan. Saya staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya dan bekerja di Rumah Sakit Pendidikan RSUD Dr. Sutomo Surabaya dan Rumah Sakit Universitas Airlangga. Dan saya sebagai anggota kelompok studi IMS dan kelompok studi herpes Indonesia, kebetulan sebagai pengurus dari kelompok studi herpes Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Jen dan Dr. Afif. Sekarang kita akan mulai ke pertanyaan pertama nih, Dok. Nah, tanpa berlama-lama lagi, dokter boleh nih dijelaskan pada Dr. Jen apa itu HIV/AIDS itu sendiri, Dok? Boleh kepada Dr. Jen? Tentang HIV/AIDS itu sendiri tentunya kita perlu memahami, yaitu HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus yang jika menginfeksi manusia akan menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh akan menjadi lemah dalam melawan infeksi. Nah, jika virus ini terus menyerang tubuh, tentunya sistem pertahanan tubuh kita akan semakin lemah. Dan virus ini bekerja membunuh sel-sel penting yang dibutuhkan oleh manusia. Salah satunya ada yang disebut seperti sel T helper, kemudian juga makrofag dan sel dendritik. Sedangkan yang dimaksud dengan AIDS itu adalah Acquired Immunodeficiency Disease Syndrome, suatu kondisi di mana terdapat sindrom atau kumpulan gejala akibat kemunduran sistem imun yang didapat akibat infeksi HIV tadi. Tentunya dengan segala konsekuensi, yaitu akan rentan menderita infeksi, baik infeksi bakteri, virus, jamur ataupun parasit, dan juga rentan untuk menderita keganasan tertentu, serta beberapa penyakit lainnya. Seperti itu. Baik-baik Dr. Jen. Kalau untuk Dr. Afif sendiri ada yang ingin ditambahkan nggak, Dok, dari penjelasannya? Ya, saya kira sudah jelas. Jadi HIV itu virusnya, kemudian kalau virusnya menyebabkan infeksi, nanti lambat laun akan bisa menyebabkan kondisi yang disebut AIDS. Di mana kalau sudah kondisi AIDS itu berarti kondisi imunitas tubuh pasien itu sudah menurun. Konsekuensinya seperti yang disampaikan oleh Dr. Jen tadi, nanti pasien akan mudah menderita berbagai infeksi bakteri, virus, jamur, parasit, bahkan beberapa keganasan tertentu. Begitu. Baik Dr. Afif, terima kasih atas tambahannya. Memang penting banget nih ya bagi kita untuk mengetahui dan memahami HIV/AIDS itu secara baik dan benar. Nah, boleh nih kepada Dr. Jen diceritakan kenapa kita sebagai anak muda tuh harus dan perlu mengetahui HIV/AIDS dengan baik dan benar. Ya, baik. Terima kasih Evelyn. Benar sekali, tentu kita sangat penting untuk memahami HIV dan AIDS secara baik dan benar. Mengapa?
karena itu ada tujuannya, yaitu supaya mencegah tidak terkena atau tidak terinfeksi dengan HIV, kemudian juga untuk dapat mengetahui apakah seseorang itu terinfeksi atau tidak, dan kalau seandainya kemungkinan menderita atau sudah terdiagnosis, apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, tentu juga kita perlu mengetahui apa saja sih yang perlu dipahami tentang HIV itu sendiri. Nah, yang perlu dipahami meliputi pengertian atau definisi baik HIV maupun AIDS, kemudian bagaimana cara penularannya, apa saja faktor resikonya, bagaimana pencegahannya, kemudian bagaimana gejalanya, kemudian pemeriksaan apa yang bisa dilakukan, serta tentunya bagaimana pengobatannya. Seperti itu. Wah, benar sekali dok, benar banget nih. Untuk penonton dan pendengar Jioto kali ini pasti beruntung banget ya dok, karena bisa belajar lebih banyak lagi mengenai HIV, AIDS, infeksi seksual, dan lain-lain. Nah, menurut penjelasan dari Dr. Jen tadi, kita harus tahu nih gejala dan tanda orang yang terkena HIV AIDS. Nah, boleh nih kepada Dr. Afif dijelaskan bagaimana sih dok gejala seseorang yang terkena HIV AIDS itu sendiri? Salah satu pengetahuan yang harus kita ketahui adalah bagaimana seseorang itu jika mengalami infeksi HIV atau AIDS, gejalanya itu seperti apa. Kalau misalnya infeksi itu masih akut atau baru saja terjadi, itu seseorang bisa mengalami misalnya demam, sakit kepala, sakit tenggorok, seperti sakit flu demikian. Ya, bisa mual muntah atau diare, ada gangguan di mata, fotofobia itu kalau terkena cahaya, silo dan sebagainya, atau mengalami ruam di kulit. Bahkan ada beberapa yang mengalami kejang, ya. Kemudian setelah infeksi akut itu berlanjut, akan didapatkan pembesaran kelenjar getah bening. Ya, kelenjar getah bening itu biasanya terjadi dalam waktu beberapa bulan. Kemudian kalau sudah pada kondisi AIDS dinamakan ARC, yaitu AIDS Related Complex, itu keluhannya biasanya malaise atau ogah-ogahan gitu ya, kemudian badannya lemah, lemas, kemudian berat badannya turun lebih dari 10%, diare yang lebih dari 1 bulan, demam yang tidak diketahui penyebabnya berlangsung secara lama ya. Kemudian kalau secara fisik bisa ditemukan misalnya dermatitis seboroik ya, kemudian jamur di rongga mulut ya, ada jamur juga di tempat atau bagian tubuh yang lain. Biasanya itu jamurnya luas, kemudian lebih sulit diterapi, sering kambuh-kambuhan. Bisa juga terjadi infeksi bakteri yang disebut folikulitis tetapi berat sekali, sering kambuh-kambuhan, lebih susah diterapi gitu. Atau pasien bisa menderita infeksi virus yang lain, misalnya virus herpes, virus varicella zoster ya, kemudian molluscum contagiosum, dan biasanya di tubuh lain. Kalau tadi di awal itu pembesaran kelenjar getah beningnya hanya regional atau di beberapa tempat, kalau sudah pada tahap lanjut bisa seluruh badan ya. Kemudian juga ada bercak-bercak putih di samping lidah ya, di samping kanan kiri lidah itu namanya oral hairy leukoplakia. Kemudian bisa disertai juga liver atau liennya itu membesar. Bisa disertai juga infeksi bakteri yang lain, misalnya tuberkulosis atau jamur sistemik yang disebut Cryptococcus. Bisa juga menderita meningitis, radang otak maupun selaput otak, kemudian beberapa keganasan, misalnya sarkoma Kaposi dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau kita periksa laboratoriumnya,
ada beberapa petanda laboratorium yang menunjukkan hasil yang positif, misalnya dari pemeriksaan antibodi HIV atau pemeriksaan isolasi virus HIV, kemudian bisa juga disertai penurunan fungsi-fungsi laboratorium yang lain, misalnya limfositnya turun, ya, kemudian trombositnya turun dan anemia dan sebagainya. Itu antara lain gejala-gejalanya. Baik, terima kasih Dr. Afif atas jawabannya, sangat lengkap dan pastinya orang yang menonton dan mendengar Gioto kali ini juga bisa lebih tahu nih tentang gejala HIV/AIDS itu sendiri. Nah, saya akan bertanya lagi nih dok, jika ada seseorang yang merasa dirinya mengalami gejala-gejala tersebut nih dok, boleh nih dijelaskan kepada dokter Dian apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut dok? Ya baik, terima kasih. Tentunya sebaiknya harus memeriksakan diri untuk menjalani tes-tes yang perlu dilakukan untuk dapat ditegakkan diagnosis yang pasti, supaya setelah diagnosisnya sudah pasti akan bisa menjalani pengobatan. Semakin awal ditegakkan diagnosis, tentunya pengobatannya juga yang diberikan akan semakin lebih bagus. Jadi ada istilah yang disebut dengan semakin cepat mengetahui HIV akan semakin baik. Knowing earlier, starting earlier, seperti itu. Jadi penting untuk melakukan tes HIV untuk sampai pada penegakan diagnosis. Ya. Wah baik dok, memang penting banget nih ya untuk kita sebagai anak remaja, anak muda untuk dapat melakukan screening lebih lanjut. Knowing earlier ya dok intinya. Baik dokter, kepada Dr. Afif boleh dijelaskan nih dok, bagaimana sih cara tes HIV itu sendiri, bagaimana cara kerjanya, interpretasi? Baik. Terima kasih. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Jit, misalnya seseorang itu merasa aku kok ada gejala-gejala yang mengarah ke HIV, atau aku kok punya faktor resiko untuk terjadinya infeksi HIV, disarankan tadi melakukan tes. Ya, tesnya itu apa saja dan bagaimana kerjanya? Sebetulnya tes HIV itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah tes untuk mendeteksi virus HIV itu sendiri. Yang kedua adalah tes untuk mendeteksi antibodi sebagai respon terhadap infeksi virus HIV itu sendiri. Yang ketiga, tes untuk mengetahui kondisi imun dari pasien yang sudah terinfeksi HIV. Ya, yang tes untuk mendeteksi keberadaan HIV itu sendiri ada yang disebut namanya tes PCR, polymerase chain reaction, yaitu merupakan tes reaksi berantai polimerase yang dimaksud untuk mendeteksi asam nukleat atau gen dari virus itu sendiri. Ya, mekanisme seperti itu. Kemudian kalau tes untuk mendeteksi antibodi itu ada beberapa tes. Yang pertama yang sering digunakan adalah rapid test. Kemudian ada beberapa tes yang lain termasuk ELISA, Western blot dan sebagainya. Tes ini fungsinya untuk mendeteksi HIV pada orang dewasa. Yang kedua adalah tes untuk mendeteksi antibodi HIV itu sendiri, ya. Untuk mendeteksi HIV pada orang dewasa lebih sering digunakan tes antibodi HIV. Biasanya ini lebih murah dan akurat, ya. Kalau PCR tadi itu lebih banyak digunakan untuk anak usia di bawah 18 bulan, kalau pada dewasa seringkali digunakan tes antibodi, ya. Mekanisme kerjanya, tes ini mendeteksi jika seseorang yang telah terinfeksi HIV itu akan menghasilkan antibodi untuk melawan infeksi HIV itu, ya. Kemudian tes antibodi HIV ini akan mendeteksi antibodi yang terbentuk di dalam darah, walaupun bisa juga mendeteksi di air liur maupun di urin. Ya, ada beberapa jenis yang sudah dikembangkan.
misalnya rapid test ya atau tes cepat ya untuk mendeteksi antibodi HIV itu ya. Kemudian ada juga ELISA dan sebagainya. Ini merupakan tes yang praktis dan bisa digunakan secara umum terutama pada dewasa. Kalau untuk anak-anak lebih baik pakai yang PCR yang tadi untuk mendeteksi keberadaan virus HIV. Kemudian ada juga tes untuk mendeteksi antigen HIV yang lain, yaitu mendeteksi antigen protein P24 ya. Protein P24 itu merupakan protein bagian dari HIV ya, tapi ini tesnya agak sulit dan mahal. Kemudian ada satu lagi tes untuk menilai seberapa bagus atau seberapa buruk imunitas dari pasien tersebut yang telah terinfeksi HIV, namanya tes CD4 ya. Tes CD4 ini bukan untuk mengetes kehadiran virus HIV-nya atau untuk mengetes antibodi spesifik yang melawan HIV, tetapi untuk mengukur sistem imunitas pasien ya. Kondisi imunnya seberapa bagus atau seberapa parah ya. Termasuk juga untuk mengevaluasi perkembangan dari pengobatan. Pasien kalau sudah diobati kemudian dites CD4-nya apakah meningkat atau tetap atau justru turun. Demikian. Jadi ada beberapa tes. Yang pertama untuk mendeteksi keberadaan HIV-nya itu sendiri, yaitu tes PCR dan tes antigen P24. Kemudian yang kedua adalah tes untuk mendeteksi antibodi yang merupakan respon terhadap virus HIV itu sendiri yang disebut tes rapid test ataupun tes ELISA ya, termasuk beberapa tes antibodi yang lain. Yang ketiga adalah tes untuk mengetahui kondisi imunitas dari pasien itu sendiri, yaitu tes CD4. Demikian, Evelyn. Terima kasih Dr. Afif atas jawabannya. Berarti yang seperti kita tahu juga kalau tes HIV itu emang penting banget ya Dok untuk dilaksanakan. Tapi ya. Dok nih, saya ingin bertanya Dok nih, kalau misalkan apakah seseorang harus tunggu terkena gejala terlebih dahulu untuk melaksanakan tes HIV atau kayak harus dideteksi dari awal nih Dok untuk tes HIV-nya? Indikasi seseorang akan melaksanakan tes HIV itu seperti apa? Mungkin bisa dijawab Dr. Jen. Tentang pentingnya melakukan tes HIV ya. Prinsipnya kan memang apabila kita semakin cepat mengetahui terinfeksi HIV adalah semakin baik. Jadi knowing earlier, starting earlier. Jadi maksudnya supaya akan mendapat intervensi pengobatan lebih cepat dari awal. Nah, kapan kita bisa melakukan tes HIV itu bisa pada misalnya pada kecurigaan kemungkinan terinfeksi didasarkan pada adanya tanda dan gejala penyakit, atau juga pada seseorang dengan ada faktor perilaku beresiko. Jadi misalnya juga seseorang yang datang berobat dengan infeksi menular seksual, biasanya kita juga sarankan untuk melakukan tes-tes yang lain seperti tes HIV ataupun juga screening untuk IMS yang lain, mengingat faktor perilaku yang beresiko tersebut. Seperti itu, Evelyn. Wah, baik dokter. Berarti penting banget ya Dok untuk melakukan tes HIV secara dini untuk mencegah HIV yang lebih parah seperti itu ya Dok. Ya, baik Dok. Pertanyaan selanjutnya nih Dok. Kan seperti yang kita tahu bahwa penyakit HIV/AIDS itu merupakan penyakit yang menular ya Dok. Nah, bagaimana sih penyebaran dari HIV/AIDS itu sendiri Dok? Boleh dijawab oleh Dr. Afif. Ya, baik. Betul sekali bahwa penyakit HIV itu
merupakan penyakit yang menular, tetapi perlu cara tertentu untuk bisa menularkan atau bisa tertular oleh infeksi HIV itu. Ya, intinya HIV itu dapat ditularkan melalui darah atau produk darah atau cairan tubuh yang mengandung HIV. Cairan itu misalnya meliputi yang kadarnya cukup banyak ya, itu misalnya darah, semen ya, atau cairan semen itu pada laki-laki itu ya, cairan semen pada laki-laki, atau sekresi vagina, cairan vagina. Dalam kadar yang lebih sedikit itu pada air susu ibu, air mata, air liur, air kemih, cairan otak ya. Kemudian ada beberapa cara penularan HIV itu sendiri yang berkaitan dengan faktor risiko atau perilaku ya. Jadi cara penularan HIV itu yang pertama adalah melalui hubungan seksual ya. Hubungan seksual yang berisiko tinggi itu bisa menularkan HIV. Bahkan menurut WHO sebanyak 70-80% penularan HIV itu terjadi melalui hubungan seksual yang heteroseksual dan 5-10% terjadi melalui hubungan yang kita sebut homoseksual. Ya, kontak seksual melalui vagina dan anal itu memiliki resiko yang lebih besar untuk menularkan HIV dibandingkan kontak seksual secara oral, walaupun secara oral pun tidak berarti free ya, resikonya juga tinggi, tetapi lebih tinggi pada kontak seksual melalui vagina maupun anal ya. Kemudian selain melalui hubungan seksual, itu juga melalui penularan secara vertikal. Vertikal itu maksudnya bagaimana? Yaitu penularan dari ibu ke janin yang dikandungnya. Ini namanya penularan secara vertikal ya. Penularan bisa terjadi saat ibu hamil atau saat melahirkan atau saat menyusui ya. Makanya pada ibu hamil saat ini itu sudah diterapkan program yang namanya triple eliminasi. Jadi semua ibu hamil yang kontrol memeriksakan kehamilannya atau antenatal care itu dilakukan program yang namanya triple eliminasi. Apa itu? Yaitu ibu hamil tersebut diperiksa 3 pemeriksaan. Yang pertama pemeriksaan HIV, kedua hepatitis, yang ketiga sifilis. Jadi sekarang ibu hamil semuanya diperiksa HIV, hepatitis dan sifilis. Itu salah satu untuk mendeteksi apakah ibu hamil itu menderita HIV atau bukan, termasuk hepatitis atau sifilis ya. Kemudian penularan yang ketiga melalui parenteral atau melalui darah. Misalnya melalui transfusi darah atau transplantasi organ ya. Tapi ini bisa dicegah dengan melakukan pemeriksaan produk darah dan transplant sebelum dilakukan transplantasi atau didonorkan ya. Kemudian contoh lain yang penularan melalui darah atau produk darah atau parenteral itu banyak pada pengguna obat narkotika, terutama yang intravena ya. Intravenous drug user ya. Jadi pengguna narkoba yang terutama dipakainya melalui intravena ya. Biasanya mereka ganti-ganti jarum suntik, tidak ganti-ganti jarum suntik, artinya sharing jarum suntik ya. Itu potensi untuk menularkan HIV. Kemudian bisa juga melalui proses tato ya, atau alat suntik yang tidak steril, atau pisau cukur yang tidak steril. Itu merupakan contoh-contoh penularan HIV secara parenteral atau darah. Ada satu lagi yang bisa didapatkan
secara iatrogenik, artinya ini melalui prosedur medis, tapi ini angka kejadiannya sangat kecil dibandingkan 3 cara penularan yang awal tadi, yaitu seksual, vertikal dari ibu ke anak, atau parenteral, atau melalui produk darah. Ya, iatrogenik itu misalnya pada proses perawatan pasien, ya, perawatan medis, misalnya penularan dari pasien ke tenaga medis, ya, tetapi ini sangat kecil angkanya. Jika diterapkan universal precaution yang baik, insya Allah ini tidak terjadi. Jadi angkanya sangat kecil, tapi kita tetap harus waspada supaya kita selalu menerapkan universal precaution dengan baik. Ya, itu cara-cara penularan HIV yang harus kita ketahui untuk mencegah supaya tidak terkena HIV. Terima kasih Dr. Afif atas jawabannya. Untuk penutup pada bagian section 1 ini, kepada Dr. Jen boleh nih diberikan pesan kepada anak muda atau remaja terkait pencegahan dari HIV/AIDS itu sendiri. Baik, terima kasih Evelyn. Ini nih pesan penting untuk remaja terkait pencegahan HIV/AIDS adalah jauhi perilaku yang berisiko HIV/AIDS. Karena HIV/AIDS itu tidak dapat disembuhkan, tetapi perilaku sehat adalah cara terbaik untuk mencegah penularannya. Nah, penularan HIV itu dapat dicegah dengan pertama, hindari seks pranikah atau berpantang seks sebelum waktu yang tepat. Kemudian juga menghindari seks bebas, ini masih semuanya sama. Dan apabila sudah berkeluarga, tetaplah setia pada pasangan tetap dan jangan berganti-ganti pasangan. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah katakan tidak pada narkoba ataupun segala bentuk obat-obatan terlarang lainnya. Dan kemudian apabila kita misalnya akan menjalani transfusi darah atau tindakan-tindakan seperti itu, tentunya dipastikan bahwa darah dan alat-alatnya telah steril dan telah melalui tes HIV dan standar keamanan darah seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Afif. Tetapi hal yang paling utama adalah berperilaku sehat, jauhi hubungan seks pranikah atau hubungan seks sebelum waktu yang tepat. Seperti itu. Terima kasih Dr. Jen atas pesannya. Selanjutnya kepada Dr. Afif, boleh diberikan pesan untuk remaja dulu. Ya, intinya sama. Jadi hindari faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadinya infeksi HIV. Faktor resiko itu apa aja? Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Jen tadi ya. Hindari perilaku seksual yang berisiko tinggi ya. Intinya A, B, C, D, E. A itu abstinensia. Abstinensia itu apa? Hindari tadi perilaku yang berisiko, apakah perilaku seksual atau narkoba. Kemudian juga misalnya melakukan donor darah atau transplantasi organ itu dengan screening dan sebagainya itu. Kemudian B tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Jen, be faithful. Jadi setia kepada pasangan. C itu misalnya bagi remaja yang memang sudah menikah, kemudian ya tidak terhindari, sudah mengalami infeksi, memakai perlindungan atau kondom, tetapi ini tidak dianjurkan untuk yang belum menikah ya atau belum terinfeksi. Artinya ini merupakan proteksi yang kesekian. Yang diutamakan tadi abstinensia seperti telah disampaikan oleh Dr. Jen, artinya menghindari faktor resiko. Ya, itu paling bagus. Kemudian menghindari narkoba ya. Kemudian pemahaman tentang HIV itu penting sehingga bagaimana menularkannya itu kalau tahu kan supaya bisa dihindari. Kemudian pesan lagi, jangan takut tes. Jika merasa mempunyai perilaku beresiko atau menderita gejala-gejala yang mengarah ke HIV atau AIDS, jangan takut tes. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Jen bahwa semakin cepat melakukan tes itu semakin baik. Ya, intinya di situ.
terima kasih Dr. Dian Dr. Afif sudah menyempatkan waktunya dan sudah berbincang-bincang pada Geotalk kali ini. Senang banget nih Dok bisa berbincang dan belajar banyak mengenai HIV/AIDS. Nah, pastinya saya juga berharap untuk orang-orang yang menonton dan mendengar Geotalk kali ini bisa lebih aware ya Dok terhadap HIV/AIDS, sehingga kita bisa bersama-sama juga mencegah terjadinya HIV/AIDS itu sendiri. Baik, untuk section pertama pada Geotalk hari ini mengenai HIV/AIDS sudah selesai, tapi jangan khawatir karena kita masih banyak Geotalk yang akan dilaksanakan selanjutnya. Jadi buat teman-teman stay tune dan jangan lupa untuk daftar webinar dan talk show yang AMSU Indonesia adakan untuk Hari AIDS Dunia 2020 pada 28 November 2020 nanti. Goodbye and have a nice day.